Taruhan, siapa yang mau cari gitu ya? Itu gambling gitu, pakai ayat Allah, nggak takut dilaknat gitu kan? Ngeri banget ya Allah. Celakalah orang-orang yang mempermainkan ayat Allah. Bahkan dipanggil Majnun itu si abu-abu. Udah Majnun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kami dan tim Ngaji Cerdas, alhamdulillah qadarullah sedang berada di Bandung. Dan kalau ke Bandung ini rasanya nggak sempurna kalau nggak ketemu, Masya Allah, kalau nggak ketemu Kang Erik nih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, makin subur nih subur ya. Bahagia dalam Islam artinya. Masya Allah. Udah nambah belum? Enggak, maksud program untuk visi dakwahnya kan nggak kemana-mana. Kepikiran saya ngawur ya. Alhamdulillah, berkat Ngaji Cerdas juga, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Banyak yang terinspirasi, banyak juga subscriber yang bertambah tentunya. Ya Allah, yang insya Allah tujuannya memang untuk berdakwah dan mencerdaskan ya, alhamdulillah, supaya Allah. tidak mudah masuk ke dalam ranah pemurtadan. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Berarti tapi kegiatan lancar Kang ya, hari-hari Kang, sehari-hari. Tadi kalau pas sebelum rekaman kita ngobrol sedikit, katanya ada apa? Ya gitu ya. Gitu ya. Ada trouble lah di pekerjaan gitu. Meskipun ya Allah alam gitu ya. Mau diapakan lagi ya sudah, memang sudah takdir Allah. Saya kerja 6 minggu lah, 6 minggu, 7 minggu. Tapi memang karena takdir Allah jangan kerja seperti itu, ya diberhentikan dulu. Insya Allah ada gantinya yang lebih dari itu lah gitu. Masya Allah. Kang, mungkin kalau boleh tahu Kang, ini kita tempatnya enak banget nih. Oh iya. Masya Allah, ini ada di mana Kang? Ini kita sekarang berada di rumah makan Pohon Mangga, tepatnya di Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bale Endah. Jadi untuk sahabat Ngaji Cerdas maupun semualah subscriber boleh datang ke sini, tinggal searching aja restoran Pohon Mangga Bandung. Nanti insya Allah ini tempatnya makanannya enak-enak. Terus apalagi ya? Ya pemandangannya, view-nya, suasananya jarang lah di kota-kota lain seperti ini. Ini Masya Allah luar biasa. Makanya kalau ke Bandung wajib lah mampir ke Kang Erik, terus mampir ke sini juga gitu. Insya Allah gitu ya. Boleh nanti undang saya juga boleh. Masya Allah. Ini bukan punya saya gitu ya. Alhamdulillah Insya Allah. Oke. Punya lah yang seperti itu. Kan pada kesempatan ini kita bahas tentang satu hal yang krusial nih Kang. Di setiap tahun Kang, bosen sebenarnya. Saya pribadi sih bosen ya bahas ini ya. Cuman memang banyak hal yang dibentur-benturkan gitu Kang, antara toleransi atau gitu dan seterusnya. Nah, tapi tahan dulu Kang, mungkin bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan juga share juga kemana-mana. Dan juga jangan lupa subscribe juga channelnya Kang Erik nih, Mu'alaf Channel. Dan satu lagi channel apa? Channelnya 4 Jejak. 4 Jejak. Nah, itu channel bagus banget itu. Masya Allah, membahas tentang kurafat-kurafat, cerita-cerita bohong ya Kang. Betul. Yang berada di masyarakat. Nah, nanti silakan didukung channelnya, kemudian di-share ke sebanyak-banyaknya. Nah, Kang Erik. Ya. Nih banyak nih. Saya sempat dapat video viral. Ya taruhlah katanya dia nih abu ya. Abu gosok apa nggak ngerti ya. Saya sih nggak mau, kita sih nggak penting sama orangnya gitu ya. Tapi statementnya ini mungkin krusial banget Kang. Katanya nggak ada dalil yang yang melarang bahwa
mengucapkan selamat Natal gitu Kang. Tapi sebelum situ Kang, Oke. mungkin bisa nggak diceritakan pengalaman Kang Erik ketika Boleh. merayakan hari Natal kayak gitu gimana sih Kang? Mungkin kan pengen tahu juga nih kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau dulu karena saya kan dari Kristen Advent nih, di Advent ini jarang melaksanakan atau melakukan kegiatan ibadah seperti hari raya. Iya. Contohnya jangan jauh-jauh ke Natal aja. Itu Paskah yang sangat ramai dengan telur dan segala macamnya. Di Advent nggak ada memperingati kenaikan Isa Al-Masih, nggak ada. Jadi kalau di Advent itu cukup dengan kita berdoa bahwa memang dulu Yesus Kristus itu diangkat atau naik ke surga lah, seperti itu. Lalu perayaan lainnya seperti kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, sama kematian Yesus Kristus. Itu Advent itu sangat-sangat jarang melakukan perayaan mewah lah, seperti itu. Namun ketika saya masuk ke dunia pendidikan dan saya harus bekerja di bukan yang Kristen Advent, itu di Kristen Protestan, sekolah yang cukup terkenal lah di kota Bandung, itu merayakan setiap tahunnya, dan itu menurut saya sih meriah gitu. Jadi ya udah, terpaksa pun karena tuntutan dari sekolah harus mengikuti kegiatan tersebut, akhirnya gitu ikut. Nah, tapi di Advent itu sangat-sangat tidak mementingkan perayaan Natal seperti itulah. Karena kalau di kalender aja itu kan ada tulisannya kenaikan Isa Al-Masih. Iya, betul. Tapi di kalender teman-teman kita yang Kristen, kenaikan Yesus Kristus. Nah, dalam Islam tentu tidak ada memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Boro-boro memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak Dirinci sebetulnya. Tidak dirinci dan tidak diagung-agungkan seperti itu kan. Ya ada beberapa pun yang mungkin melakukan hal yang misalnya seperti maulid ya kan. Itu Masya Allah boleh lah ya itu ya. Ya, itu mah masing-masing lah ya. Kita aja nih sebagai umatnya Rasulullah kadang suka kangen gitu ya, ketika maulid Nabi pengen ya ikut kemana aja yang ada gitu. Memperingati mah tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita sebagai umat Muslim terus ikut-ikutan upacara hari raya Natal, itu sangat-sangat aneh gitu. Jujur aja aneh gitu. Karena saya yang dulunya mengikuti upacara atau kegiatan ibadah Natal, hari raya Natal, bahkan pesta Natal, saya tinggalkan itu, masuk Islam karena tidak merayakan itu. Nah, ini setelah di Islam, ayo kamu harus ngucapin Natal. Waduh. Kalau tahu aja sejarahnya pasti mereka menyesal gitu. Nah, alhamdulillah waktu Advent pun ya tidak semeriah kayak sekarang. Bahkan waktu dulu ketika saya Advent tuh, saya tidak mengharapkan orang-orang tuh mengucapkan kepada saya, Kang Erik, selamat Natal ya, dan Tuhan baru misalnya. Tahun baru, Tuhan baru lagi ya. Selamat hari raya Natal dan Tahun baru. Saya mikir gitu. Waktu Kristen aja saya nggak mau diucapin. Nggak ngarep ya? Nggak ngarep gitu. Ini tiba-tiba, ayo ucapin selamat Natal. Kalau kamu nggak ucapin, intoleran kamu. Saya kasih 50 juta. Wah. Aduh, itu Anda terlambat gitu ya, Mas Abu-Abu. Jadi, ya inilah kita sebagai mu'alaf ketika sudah meninggalkan kemusyrikan atau kesyirikan, tentunya kalau misalnya diajak untuk, ayo ucapin selamat Natal. Ikut lagi ibadah Natal. Wah, untuk apa kita masuk Islam gitu loh? Meninggalkan yang musyrik, meninggalkan yang syirik, menjadi menjadi menyembah Allah yang esa, menyembah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang tiga atau Tuhan yang dilahirkan gitu. Jadi alhamdulillah ketika masuk Islam inilah pikiran semua terbuka. Ketika masuk Islam, semua yang dulu saya anggap penting itu di agama yang dulu ternyata nggak ada di Islam ini. Masya Allah. Jadi inilah perfectnya Islam ini. Masya Allah ya. Jadi ketika ada, Kang,
ucapin Natal dong ke orang tua. Orang tua saya nggak ngerayain Natal. Orang tua saya masih Advent, nggak ngerayain Natal. Oh, nggak ngerayain? Enggak, makanya ngucapin apa gitu. Masa mama selamat Natal ya? Kan enggak gitu. Mama saya, mau sih Natal-Natal kan. Jadi ada ngapain Natal gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya kita lihat Mas, ini beredar nih sekarang viral nih di TikTok nih. Iya. Ada 4 pendapat yang berbeda dari Kristen sendiri. Yang pertama dari Kristen Advent. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di Advent ini sesuai dengan Alkitab tidak ada perayaan ketika Yesus lahir. Bahkan Yesus ya lahir, tidak ada perayaan luar biasa. Nggak ada. Di Alkitab tuh nggak ada. Sampai zaman Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan wahyu yang ditulis dalam sekarang kitab Wahyu itu, tidak ada satupun kalimat rasul-rasulnya yang dianggap mereka, mulai dari Paulus, terus Petrus, terus Yudas, Matius dan segala macamnya lah, murid-murid Yesus, us-us gitu, nggak ada yang merayakan Natal, gitu loh, nggak ada. Harusnya kan kalau kita kayak misalnya di Islam ada beberapa sahabat Rasul, ada yang merayakan Maulid, ada yang tidak. Ada yang apa tuh namanya kalau meninggal tuh, ada yang haul, terus ada lagi yang tiap 7 hari itu apa? Tahlilan. Ada tuh sahabat Nabi, dan semua ada yang melarang, ada yang tidak, ada yang berbeda pun itu nggak jadi masalah gitu. Tapi dihargai. Tapi ketika mereka tahu gitu ya tentang bagaimana Yesus dilahirkan atau Tuhan yang dilahirkan itu, bagaimana di dalam Alkitabnya mereka jelaskan, nggak ada. Bahkan itu yang Advent ya. Terus yang keduanya ada pendeta Ezra Soru namanya. Kamu mau disebutin aja ya. Ezra Soru ini paling viral waktu itu. Iya, tahu. Ezra Soru mengucapkan bahwa Natal itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Jadi dibuat oleh orang-orang kafir, dia sendiri ngomong, dibuat oleh orang-orang kafir, lalu Dewa Matahari itu muncul dan dijadikanlah sebuah hari perayaan yang disebut Natal. Nah makanya Ezra Soru, tapi waktu itu sempat dia pakai topi Natal, selamat hari Natal, ya nah, kan memang kocak gitu ya Ezra Soru tuh. Yang kedua pendeta Gilbert, ini pendeta Gilbert juga membicarakan tentang Natal dan bilang bahwa orang-orang yang mengatakan apa di dalam Alkitab itu tidak ada kelahiran Yesus, tidak ada perayaan kelahiran Yesus atau apapun itu, mereka adalah orang-orang yang sama-sama bodoh katanya. Itu pendeta Gilbert yang ngomong. Saya bilang, waduh, ini berbeda lagi nih dengan dua Kristen ini. Terus masuk lagi ke pendeta Henry Tran. Henry Tran ini salah satu pendeta yang viral juga dari karismatik kalau nggak salah. Terus pendeta ini mengatakan boleh katanya mengucapkan Natal, tapi dalam Alkitab nggak ada katanya. Jadi mau ikuti yang mana katanya. Wah, pokoknya saya bilang, nah inilah alhamdulillahnya di Islam inilah gitu ya, yang apa namanya paten terus tegas, tidak ada apa tuh namanya, tidak ada perdebatan atau perbedaan pendapat, semua satu tujuan. Karena dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ya, dalam Quran surah Al-Furqan. Ini ayatnya yang ke-72. Nah, ini terkait juga masalah Natal gitu. Dan itulah, kalau saya dulu memang tidak merayakan, karena Advent ini sangat-sangat jarang untuk merayakan hari-hari raya dalam Kristen, kecuali Protestan dan Katolik. Dan Katolik pun, saya nggak tahu ya karismatik sama aliran Kristen yang lain, tapi kalau di Advent, Protestan, Katolik, kalau Katolik ini mereka tidak merayakan pesta-pesta, jadi hanya mengheningkan cipta lah istilahnya seperti itu, memperingati bahwa ada kelahiran Yesus, bahkan dibuat drama, ya kan, dibuat drama lah, dibuat. Kalau nggak salah nanti adalah di stasiun TV nasional. Kalau nggak salah nanti pasti setiap tahun itu Passion of Christ. Oh iya, tahu yang film gitu ya. Gotong-gotong. Kalau nggak Passion of Christ, Son of God. Udah dua itu aja. Sama Home Alone. Spy Kid gitu ya. Spy Kid, Home Alone. Itu Home Alone 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti ditayangin. Iya, betul. Dan itulah bukan budaya Indonesia. Itu budaya Barat. Budaya Barat. Oh ya, bahkan di Barat pun diklaimnya sebagai budaya, Kang, yang saya dengar, Kang. Dan kalau kita lihat Sinterklas, Sinterklas bukan Bapak di surga yang turun jadi Sinterklas bagi-bagi hadiah, kan bukan. Bahkan ada yang anak kecilnya setan, kalau di Indonesia itu namanya dakocan. Jadi hitam, matanya putih, pakai kolor doang, tuyul. Gitu. Jadi
Jadi Oke. banyak lah di Indonesia ini. Nah, jadi itu mungkin segelintir pengalaman Kang Erik ya tentang perayaan. Nah, sekarang gini Kang, itu yang pembahasan intinya nih Kang. Ya. Ya, bukan khusus ya, tapi ini untuk apa? Mencerahkan nih dari seorang Kang Erik yang dulunya pernah memeluk agama Kristen Advent nih. Dalam perspektif Islam nih Kang. Kan Kang Erik kan udah menceritakan tadi pengalamannya ya sebagai orang apa Kristen Advent, bagaimana perayaannya. Nah, sekarang umat Islam sendiri makin ribet sekarang gitu. Malah yang bikin ribet tuh internal kita sendiri gitu Kang. Nah, bahkan ada yang bilang katanya tunjukkan dalilnya gitu. Ya Allah, sampai ngasih duit, ngasih uang 50 juta. Kalau saya pribadi itu makannya duitnya sendiri lah gitu. Nggak usah kasih orang gitu. Nah, Kang Erik menanggapi tentang hal-hal ini bagaimana? Betul. Ya, saya juga sempat ditunjukin video, Kang jawab katanya gitu ya. Saya bilang, waduh, kalau 50 juta buat saya nggak ada apa-apanya sih. Wah, iya. Bukan masalah uangnya gitu. Allah lebih kaya gitu kan. 50 juta mah Allah tinggal jadi 50 juta. Tapi bukan karena 50 jutanya orang-orang sibuk ingin mendapatkan uang itu. Itu sama aja sama si abu-abu gitu kan. Dia yang ngeluarin uang, dia yang nggak bisa jawab. Kata siapa nggak ada dalilnya gitu loh. Bukan menggurui atau ini yang saya pelajari yang tadi sesuai saya sebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-72. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Hamba-hamba Allah yang belas kasih sayang, yaitu orang-orang yang tidak mau menghadiri atau menyaksikan upacara agama kaum musyrik. Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk upacara agama oleh kaum musyrik, mereka segera berlalu dengan sikap baik. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah menyaksikan upacara agama. Kan kita mah sebagai umat Islam tidak ada agama yang sempurna atau yang diridhoi selain agama Islam. Meskipun di dalam Al-Quran ada Yahudi dan Nasrani, itu kan dianggapnya sebagai kepercayaan, bukan agama. Agama itu hanya Islam, dalam Islam itu ya hanya Islam dalam Al-Quran. Tetapi ketika Allah mengatakan menyaksikan upacara agama kaum musyrik. Nah, kaum musyrik ini kalau di dalam tafsirnya tentunya orang-orang yang tidak menyembah Allah atau mengakui adanya Allah lain atau Tuhan lain. Sebagai kita nih, sebagai mu'alaf, ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, mengakui kan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaupun mengakui adanya Tuhan selain Allah, itu sesuai dengan apa yang Al-Quran katakan. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dari 1, 1 dari 3, atau kafirlah orang-orang yang menyekutukan. Ini kayak yang jadi menyengsarakan ya. Jadi kayak gitu ya. Ini mah heureuy ya. Jadi kafirlah orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya menduakan Allah. Bahkan jangan dulu jangan dulu menyekutukan Allah. Kita meminta kepada manusia aja sudah termasuk syirik. Sudah termasuk kafir. Misalnya minta ke manusia tuh, contohnya sedukun lah. Kita ke dukun, ya Mbah Dukun, saya pengen kaya dong gitu ya. Ya udah, kamu pergi ke kuburan sana, ambil tali pocong, terus ikatkan di tangan kamu, dan silakan kamu keliling. Itu udah syirik bukan syirik. Apa namanya? Musyrik. Musyrik akbar. Ya, syirik akbar. Syirik akbar ya. Jadi Allah tuh udah jelaskan semua dalam Al-Quran. Bahkan kalau misalnya minta tunjukkan dalilnya, ini Al-Furqan 72 silahkan gitu. Ini sudah mencakup semua. Mau itu kita menghadiri atau menyaksikan upacara agama dari saudara-saudara kita, misalnya Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, apapun itu apapun itulah kepercayaannya. Bahkan di Indonesia kan ada Yahudi juga. Kita datang ke sana terus menyaksikan terus, ya selamat ya, selamat selamat menunaikan ibadah kalau di Buddha tuh, Hindu dan segala macamnya kan nyepi dan itu kan artinya kita sebagai umat Islam ini mengakui mereka adanya Tuhan itu disembah oleh orang itu. Padahal dalam Al-Quran juga, dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, bahkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 Allah tuh berfirman, sudah mengatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, ya Tuhanmu tadi Tuhan kita yaitu Allah. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi udah sangat jelas dalam Al-Quran tuh
apa? Allah juga berfirman dalam Quran surah yang lain, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Betul. Jika mau berdebat, berdebatlah dengan tujuan untuk bukan mempersatukan ya. Tujuan untuk menyembah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang tiga, Tuhan yang dua, atau Tuhan yang berubah menjadi manusia atau bentuk apapun. Dalam Islam itu mutlak gitu. Ini sudah jelas dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72 ini mencakup semuanya. Bukan artinya dibuat apa? Wah, dalilnya tidak ada, dalilnya tidak terjawab, uang abu-abu selamat misalnya. Ya itu memang dia aja nggak mau apa, nggak mau ngeluarin uangnya gitu. Sampai bawa-bawa Al-Quran untuk membenarkan Ya Allah. pikirannya. Ya Allah, itu benar-benar apa ya, sudah ya bisa dibilang kafir gitu. Karena bawa-bawa Al-Quran dengan tujuan yang tidak benar, dengan tujuan yang sampai di atas kepala tuh Al-Quran, terus tunjukkan dalilnya. Ya Allah, ini saya pengennya tuh waktu lagi gini tulangnya, lehernya gini aja. Wah, tapi enggak gitu ya. Kita doakan ya abu-abu ini dapat hidayah dari Allah gitu ya. Hidayahnya siapa tahu kakinya patah duluan. Ya, itu hidayah juga. Dari situ Biar sadar ya. Biar sadar gitu ya. Terus dalil yang keduanya juga ada lagi ya. Ini kan dia minta dalam Quran dan hadis. Dalam Quran itu sudah sangat jelas. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Dalil yang keduanya di dalam hadis. Hadisnya dia minta itu. Nah, dalil keduanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, setibanya Nabi di Madinah, orang-orang Madinah kala itu memiliki 2 hari yang mereka senang-senang merayakan pesta tersebut. Lalu Rasulullah bertanya gitu, 2 hari apa ini? Karena Rasulullah pun datang, kok kalian merayakan pesta sih? Ada apa? Lalu mereka menjawab, kami bersenang-senang pada 2 hari ini semasa jahiliyah dulu, ya Rasulullah. Nah, ini kalimat yang bisa dijadikan sebagai iman kita juga sih, ya. Ketika kita melihat orang di luar agama Islam merayakan hari raya mereka, mereka bersenang-senang, tentulah dalam hati sebagai manusia, kok rame banget ya mereka ngerayainnya sampai tukar hadiah, tukar kado. Padahal Rasulullah tuh bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Coba Idul Adha, ada nggak agama lain menyembelih domba atau sapi terus dibagi-bagikan kepada masyarakat? Hanya Islam yang kayak gitu. Masya Allah. Mau siapapun itu, mau agama apapun itu, mau statusnya seperti apapun, pasti dapat sekantong daging, seperapat domba, seperapat sapi. Betul. Mau apapun itu agamanya. Nah, itu Islam. Terus yang keduanya Idul Fitri, Lebaran. Ketika kita merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri itu, tanpa kita minta mereka mengucapkan, mereka datang sendiri. Selamat hari raya Lebaran ya. Bahkan orang-orang Kristen mengatakan minal aizin wal faizin. Ya kan? Terus Iya, betul. mohon maaf lahir batin ya. Ya kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi toleransi. Ya kita, oh iya terima kasih, maafkan kami juga jika kami melakukan kesalahan. Coba, ada nggak di agama lain kayak gitu? Selamat hari Natal ya. Iya selamat Natal juga, nggak mungkin mas. Ya kan? Jadi kita sebagai umat Islam pakai peci, pakai sarung, terus kita datang ke perayaan Natal, selamat hari Natal ya. Mereka jawab apa kepada kita? Oke. Jawab apa coba sob? Nggak akan kepikiran, oh iya selamat Natal juga. Ya kita jawab, kita nggak ngerayain Natal, kita cuma ngucapin. Terus kenapa kamu ngucapin selamat Natal? Kan harus ada balasnya. Nah, kalau Islam, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Mereka juga akan jawab kan, iya maafkan kami juga banyak melakukan kesalahan. Saling hikmah ya. Hikmah. Masya Allah. Makanya dalam Islam nih komplit lah. Perfect, ada yang bilang juga nggak perfect lagi ya Islam ini. Belum perfect katanya, belum sempurna. Ya saya aja sebagai mualaf, ngapain atuh ya saya pindah ke Islam, Islam agama sempurna gitu kan, dari hal yang paling kecil itu. Terus ada lagi dalilnya yang ketiga nih. Tadi kan yang pertama tuh Allah telah menggantikannya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus yang ketiganya dari hadis Sabit bin Dohak ya, radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa Rasulullah pernah bernazar nih, untuk menyembelih unta di Babwanah, nama sebuah tempat di kota Mekah. Nah di sana ada acara yang disembah
ada arca atau apa ya? Patung ya. Ada patung yang disembah oleh kaum jahiliyah. Terus Rasulullah bertanya kepada, apakah di sana ada arca yang disembah oleh kaum jahiliyah? Tidak, wahai Rasulullah. Para sahabat menjawab. Lalu Nabi bertanya kembali, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan perayaan hari rayanya orang-orang jahiliyah? Ya kalau saya dulu kan orang jahiliyah ya, menyembah yang bukan Tuhan itu kan. Terus tidak, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu silahkan tunaikan nazarmu, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar yang mengandung maksiat kepada Allah. Coba, dalam hal yang di luar batas kemampuan manusia. Artinya di sini mengandung maksiat kepada Allah. Kalau kita maksiat kepada manusia mah masih bisa diampuni lah. Tinggal minta maaf masih gitu bisa ya. minta maaf lah. Kita bohong sama temen, kita maaf ya, gua bohong gitu. Atau maaf ya, aku sudah menduakanmu gitu ya. Maaf ya, aku sudah menikung pasanganmu. Itu kan kita bisa minta maaf. Tapi kalau misalnya maksiat sama Allah, kita tuh tobatnya, ya Allah. Apalagi menyekutukannya. Menyekutukan itu perbuatan dosa yang tidak diampuni. Iya, apalagi ketika maksiat, mati. Maksiat kepada Allah, mati. Dalam keadaan su'ul khotimah. Auzubillah min zalik. Nah itulah. Makanya Allah tuh masih membuka pintu tobat. Ya kan? Banyak kok di dalam Al-Quran. Betul. Kita suruh bertobat, Allah Maha penerima tobat, Allah Maha pemaaf. Itu dalam Al-Quran banyak. Kalau kita maksiat kepada Allah terus kita ingat, aduh, saya salah nih. Udah mengiyahkan bahwa ada Tuhan selain Allah. Mereka merayakan upacara untuk menaikkan atau meninggikan atau memuliakan Tuhan mereka, kita ikut-ikutan. Artinya kita kan sama mengakui adanya Tuhan lain. Yang ngapain syahadat gitu loh. Ya kan? Syahadat kan la ilaha illallah. Udah beres gitu. Dan tapi ada juga yang kayak gitu. Bukan dari mereka loh, dari kita sendiri. Iya, internal. Makanya ya Allah, ya inilah makanya para teman-teman kita Kristen yang bisa disebut kafir zimmi, kafir harbi ya. Oh ya, kafir harbi. Yaitu mereka seneng gitu. Kalau kafir zimmi mah kita lindungi. Mereka tidak mau diucapi perayaan hari mereka. Tapi kita teh maksa gitu ya. Maksa, udahlah saya ucapin ya. Wah, kepret aja bosnya kalau ada kayak gitu. Tampol aja kalau perlu gitu kan. Anda maksa-maksa ngucapin hari raya saya gitu. Saya nggak minta gitu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Bahkan dari tokoh-tokoh Kristen sendiri, mereka mengatakan kami tidak membutuhkan ucapan selamat. Nah, itu dia yang hari raya kami. Nggak perlu dan kami nggak butuh gitu. Kenapa kalian kok ribut gitu? Udah, malah itu ada salah satu penggiat Twitter kalau nggak salah. Dia bilang kami tidak butuh ucapan selamat Natal dari kalian. Cukup kami menjalani ibadah kami. Tapi Rasulullah menganjurkan jika kalian melihat orang yang beribadah nih, boleh dijaga. Iya. Jaga mereka, jaga keamanannya. Bahkan ketika Rasulullah ngumpul gitu ya, ngobdar sama sahabat-sahabatnya, ada mayat apa? Bukan mayat ya, ada jenazah Yahudi. Lalu Rasulullah berdiri. Menghormati. Sahabatnya kan nanya, ya Rasul, kenapa kamu melakukan itu? Bukankah dia juga manusia? Udah. Kita juga kalau misalnya ada yang merayakan, kita berdiri, ya silahkan. Itu ya Allah, itu nilai pahalanya tuh karena dia manusia. Ciptaan Allah juga, hanya mereka berbeda jalan. Kita mah jalan yang lurus, mereka mah masih belum menemukan jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus adalah Yesus ya, bukan. Ya, berapa orang yang ngelintir itu ya, banyak nanti di jalan yang lurus, masuknya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ya utusan juga jadi. Sama aja. Itu dalil satu, dalil kedua. Ini ada banyak sih dalilnya. Iya. Cuma kepanjangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kang. Jadi, 2 jam. Oh, 2 jam kan? 2 jam. Kering nanti mulut saya. Iya, Kang. Terus yang ketiga, dalil keempat ya. Tadi ketiga, ini yang keempatnya. Nah, dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari raya kita adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya apa? Ya kita tidak mengakui atau hari raya lain. Kita hari raya umat Muslim tuh hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Kalaupun ada perayaan-perayaan hari yang lain,
Allah sudah tetapkan, ya kan? Malah Allah turunkan firman-Nya langsung. Ketika mereka, yuk ikut ibadah kami yuk, nanti kami juga mengikuti ibadahmu. Yuk sembah Tuhan kami, Iya. nanti kami juga ikut sembah Tuhanmu deh. Penawaran yang sangat menarik nih ya. Kalau Yang sangat dipikir-pikir. menarik, bahkan dalam asbabun nuzulnya, Iya. ya kan? Ketika Rasulullah ditanya, yuk kamu ikutlah setahun lah, nanti kami menyembah kamu cukup sehari aja. Rasulullah, lah tidak mau. Lalu ditanya, ya udahlah, saya 2 tahun atau 3 tahun lah menyembah Tuhanmu, tapi kamu cukup 12 jam aja. Nggak mau, kata Rasulullah. Ya udah deh, 1 menit aja, nggak mau. Lalu turunlah ya. Surat Al-Kafirun Nah ini. itu kuliah ayyuhal kafirun, udah la abudu mata abudu wala antum abiduna ma abud. Itu udah sangat jelas gitu. Bahkan ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Lulu gue gitu. Lulu gue. Masalah ibadah, masalah ketauhidan, ya kan? Ketuhanan. Masalah apa? Masalah ketuhanan. Lakum dinukum waliyadin. Bukan artinya ketika kita membahas agama lain, udah mas, jangan bahas agama lain. Lakum dinukum waliyadin aja. Hello bos, gitu ya. Halo bos. Ini dalam Al-Quran kalian disebutkan gitu. Masa kita nggak menyampaikan nggak menyampaikan. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafirun, ada munafikun, ya kan? Bahkan ada Abu Jandanun gitu kan. Kok jadi disebut namanya? Abu Jandanun ya. Abu Jandanun. Terus ada Armanonun gitu kan. Ada Cokronun gitu kan. Ya Allah, itulah. Ya inilah yang dimaksud dalam lakum dinukum waliyadin. Artinya kita menghormati ibadah mereka, kalaupun Kang ngucapin nggak ke orang tua saya tidak merayakan. Meskipun Kristen tapi tidak merayakan. Saudara-saudara gimana? Saya pun tidak pernah mengucapkan apapun gitu. Waktu Natalan dan Tahun Baru itu kan, jadi kalau di tradisi keluarga saya nih ya, di Advent itu, kami dulu selalu merayakannya bukan Natal, tapi pas di Tahun Baru. Itu sama kayak Idul Fitri lah. Kita kayak gitu. Lebaran. Jadi Iya. Tahun Baru itu semua keluarga kumpul saling maaf-maafan, tapi tidak merayakan Natal gitu. Tidak menggunakan apa tuh pohon Iya, pohon beringin cemara, gitu. cemara ya. Oh cemara ya, Iya, udah cemara. ganti deh. Saya kira pohon beringin. Kasih bintang-bintang gitu. Kan. Partai jadi itu. Ya, nggak ada kayak gitu. Cuma saudara-saudara saya ada. Tapi kita pun ke sana gitu. Misalnya nih, ketika saudara kita atau teman kita atau sahabat kita yang Kristen mengundang kita. Nah, ini kan Nah, ini mengundang menarik kita nih. ke rumahnya misalnya. Bos atau bro, ikut yuk ke rumah gua gitu. Ngapain? Ya, gua ada hidangan nih buat lu. Ah, nggak mau, haram. Ada makanan haramnya. Nggak, jangan ngomong gitu. Tapi ada makanan halal nggak buat saya? Nah. Itu kan lebih enak ya. Ada, gue udah nyiapin ayam semur kok, nah, ya kan? Tapi minyaknya minyak babi, sama aja, nggak kayak gitu ya. Jadi waktu pas lagi gitu tuh, ada yang halal nggak buat saya? Iya. Gitu. Ada, udah kami siapin. Apalagi kalau orang Advent tuh jarang banget babi. Terus wekir ya, wekir tuh B1 ya. B1, B2 itu Advent tuh jarang. Ya. Cuma kalau sapi oke lah gitu, sapi, domba, ya ikan, biasanya kayak gitu. Nah, buat temen-temen yang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, misalnya diundang, tanya dulu gitu. Ada campuran yang haramnya nggak? Gitu. Misalnya ada, ya udah saya makan kue kering aja deh. Tapi ke rumah gue ya, iya. Tapi jangan sampai ikut ibadahnya. Kalau ikut ibadahnya sama aja syirik gitu Iya, kan. Buat apa Anda Islam gitu. Terus apa lagi ya? Kalau ada saudara kita lah, misalnya kayak saudara saya kan masih dalam keadaan kafir, undang saya misalnya. Terus saya bilang, aduh, boleh, tapi nggak ada apa namanya? Nggak ada nyanyi-nyanyi kan, gitu kan. Biasanya gitu, nggak ada nyanyi-nyanyi gujrang-ganjreng, doa pagi, doa makan. Yang ini nggak ada misalnya, ya udah datang aja, ya kan. Bahkan Ustadz Falik Syah aja, ya kan. Mereka bukan merayakan ya, diundang oleh keluarganya datang, tapi nggak ngucapin apa selamat Natal ya, kakak selamat Natal, enggak. Cuma makan yuk, makan bareng. Udah gitu. Itulah indahnya Islam tuh dari situ. Arti toleransinya di situ, bukan artinya ketika ada yang Natalan, haram sih, haram, bid'ah. Aduh, Anda ini siapa gitu loh. Saya aja kadang kalau mau bilang, itu haram loh, deg-degan mas. Kecuali makanan yang sudah diharamkan. Sudah jelas.
kadang saya pun dalam channel saya nggak pernah ngomongin boleh tidak mengucapkan selamat hari raya Natal dan segala macam, enggak gitu. Ini mah khusus nih di ngaji Masya cerdas. Allah, Saya nggak pernah ceritakan di channel saya selama 3 tahun bikin channel. Ketika Natal nggak pernah bikin konten itu, Mas. Masya Allah. Karena yang pertama menghargai keluarga. Dan kalaupun saya bilang haram mengucapkan hukum Natal, selamat Natal, siapa saya gitu. Ya kan? Saya siapa sih gitu. Cukup aja bagikan kalau ada yang nanya, baru dijawab Iya gitu. gitu. Kang, gimana nih ucapan Natal kepada keluarga Akang yang masih non-muslim misalnya gitu. Saya bilang, saya nggak ngucapin. Dan mereka juga nggak berharap saya ngucapin. Oh, Masya Allah. Terus apa yang harus diperdebatkan? Iya. Kalau misalnya mereka ngasih makanan, ambil. Ambil. Gitu. Kasih kue kering, bolu, ambil. Itu kesukaan saya gitu kan. Oh udah, nggak jadi masalah. Iya. Yang mempermasalahkan adalah orang-orang yang mungkin awam. Atau mereka ikut-ikutan. Karena ada sosok fenomenal ya, abu-abu, terus ade-ade, Cokor-cokor. Gitu. cokor-cokor, terus apalagi tuh desi-desi Ya, gitu kan. itulah. Siapa lagi tuh? Kok Eko, masuk Pak Eko ya kan. Nah, itulah lah. Itu masih aja diikutin yang kayak gitu kan. Nauzubillah min zalik. Ya semoga mereka mau mendapat hidayah sih, Iya. gitu aja. Ya hidayahnya mau tangan dulu potong kayak atau telinganya hilang, ya kan? Iya. Giginya patah. Terus kakinya pengkor, hidayah itu macem-macem gitu. Jadi semoga mereka sadar gitu. Bukan mendoakan mereka celaka ya, hidayahnya kan macem-macem. Gitu. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau dihadapkan 50 jutanya mau nggak? Kalau dihadapkan Abu Janda nih, oh ini misalnya mualaf channel udah bisa menjawab nih, saya kasih 50 juta. Iya. Ambil uangnya, belikan tanah, atau bangunkan sebuah rumah untuk anak-anak yatim. Iya, Itu aja. iya. Atau bagikanlah ke fakir miskin. Bagi-bagi uang kok pakai dalil gitu kan. Misalnya, ini saya kasih 50 juta, siapa yang bisa temukan ini, saya kasih 50. Uangnya lebih baik Anda pergunakan untuk anak-anak yatim gitu kan. Anak-anak yatim, fakir miskin, duafa. Iya. Cukup dengan 300.000 satu orang udah bisa berapa itu? Jadi jadi saya ngeliatnya kayak judi gitu ya. Judi. Ayo taruhan, siapa yang mau cari gitu ya? Itu gambling gitu, pakai ayat Allah, nggak takut dilaknat Iya, gitu itu kan. ngeri banget ya Allah. Celakalah orang-orang yang mempermainkan ayat Allah. Bahkan dipanggil majnun itu si abu-abu. Udah wajib. Udah majnun gitu ya. Ya Allah. Jadi kalau masih ada ngikutin ya, jangan sampai lah ngikutin Jangan ya. sampai jadi majnun Ya gitu. Allah, iya. Masya Allah. Baik, Bang. Nah jadi gitu ya sahabat Ngaji Cerdas ya. Nah ini luar biasa nih Kang, Masya Allah. Dari Alhamdulillah. pengalaman Akang sendiri ya kan, Kang Erik sendiri. Ya sama Kang, saya juga ya mungkin bisa dibilang mirip-mirip lah gitu. Karena kan saya juga keluarga saya masih Kristen sekarang kan Iya. gitu ya. Ya tapi saya mah tegas aja gitu sama keluarga. Maksudnya tegasnya dalam arti baik gitu. Iya. Ya Bu, maaf ya Bu, nggak bisa Bu gitu. Bukan saya nggak sayang gitu, bukan saya nggak cinta. Ya kita sama-sama. Tapi jawaban ibu saya keren loh. Kata ibu saya gini, nggak apa-apa, kamu nggak ngucapin selamat pun ibu nggak jadi masalah. Seluruh langit dan bumi nggak ngucapin, bodoh amat gitu. Gue tetap Natalan gitu. Nggak ada penghalang gitu. Betul. Dan ini ribet banget ya. Ribet nih, kita nih yang bikin ribet gitu. Padahal udah jelas hukumnya, jangan. Jangan, iya. Kalau mau ucapin yang tadi sesuai dengan guru kita, Ustadz Edi Hidayat mengatakan kalau dia sebagai pejabat, Ya. dia mempunyai mementingkan kemaslahatan dengan menggunakan jabatan dia, no problem. Iya. Misalnya saya sebagai Menteri Agama mengucapkan selamat Hari Raya PKI misalnya gitu kan. Cabok aja gitu, tampol sekalian. Ada yang sampai kayak gitu kan? Kepercayaan orang lain disebutin. Ya Allah, yang nggak diakuin Indonesia lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Kalau misalnya saya sebagai Menteri Agama mengucapkan selamat Hari Raya ibadah Natal untuk kaum Nasrani atau Kristiani, selamat beribadah. Nah, selamat beribadah Selamat aja. beribadah, nggak Silakan usah- aja. nggak usah beribadah. selamat hari Natal. Ya artinya dia Mengakui bahwa- Tapi kalau selamat menjalankan ibadah Natal untuk kaum Kristiani, no problem. Ini mas selamat Natal ya mas. Selamat Natal mas. Selamat Natal ya untuk teman-teman Kristen. Yang saya bingung ngarap apa sih ya Ngarep mereka? apa? Gitu. Terus bahkan ya itu ya kita ambil aja pendapat Esa Sororu bahwa Natal itu ibadah lahirnya Dewa Matahari. Pendeta besar loh, viral loh, yang nantang Yahya Waloni, yang nantang Ustadz Munsir Situmorang,
yang nantang-nantang ustadz-ustadz yang mempermainkan ayat mereka gitu. Ditantang sama Esra Soru. Giliran Esra Soru mengucapkan Natal itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Kira-kira Anda terpikir nggak ke situ gitu? Udah viral lah di TikTok lah. Ini saya ada videonya nih. Waduh, ini sih lagi. Ini ada videonya ya. Supaya jelas, takutnya saya salah ngomong gitu ya. Atau karangan. Ini videonya biar jelas aja. Ini apa ya namanya? Ini suaranya aja deh ya. Ini suaranya. Ini bisa dilihat ya. Ini video asli. Bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah kalau begitu, Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayat dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Atau April Tapi Mop ya. sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Januari, Dan karena itu, ini saudara, lagi. maka Pusing. memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Wow. Dewa Matahari yang dikenal Ya Allah. sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa Mitra, yang ya. disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember, karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dengar ya, saya harap Anda dengar. Sudah bisa disimpulkan seperti apa? Oke, saya ngambil ini apa? Jadi ada perbedaan pendapat atas kelahirannya. Jadi ada April, ada Januari. Ada April, ada Januari, ada Oktober. Oktober bahkan juga. ada yang dibilang ada yang apa? Kelahirannya tidak tahu, tapi merayakan tanggal 24 Desember. Terus umat Islam pengen mengucapkan selamat Natal. Kalau mereka tahu ini, masih mau nggak ngucapin? Kalau masih mau gimana? Hah? Ya selamat aja gitu ya. Selamat menempuh jalan menuju surnya neraka. Ya Allah. Ya mudah-mudahan Dapat umat hidayah. Islam mah nggak kayak gitu ya. Insya Allah. Karena yang teman-teman saya, keluarga saya, yang Islam, sahabat-sahabat saya, tidak ada yang menganjurkan untuk saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya, bahkan keluarga saya dulu gitu. Makanya ya alhamdulillah kita sebagai umat muslim yang lurus, yang tidak ingin mencampurkan apapun itu, insya Allah tetap gitu ya, kita mah istiqomah meninggalkan yang syirik dan musyrik, menjadi apa namanya, menjadi Islam yang kafah, Masya yang Allah. kafah lagi ya, yang kafah ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, artinya secara sungguh-sungguh, secara dalam-dalam, secara betul-betul gitu loh. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan, tapi ini minta 2 jam, kita nggak sampai 2 jam ini ya. Karena sudah final nih jawabannya gitu Iya. ya. Oke. Mungkin Kang, mungkin ada kalau misalnya biar menambah edukasi kepada teman-teman Insya kita, Allah. saudara kita umat muslim, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk apa saudara-saudara kita apa yang sudah muslim dari lahir gitu, maksudnya gitu, supaya mereka lebih mantap lagi untuk tidak mengikuti hari-hari yang dilarang oleh dalam Islam ini. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, mungkin seperti yang sudah pernah kita pernah kita lalui lah ya. Karena saya pun bergaul dengan teman-teman yang muslim dari kecil, tapi tetap dengan ajaran saya yang dulu gitu. Alhamdulillah sekarang mah muslim ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan sosial ataupun bertetangga, jangan jangan tinggalkan kebiasaan dengan tetangga kita lah ya. Meskipun mereka non muslim, meskipun mereka Kristen, Buddha, Hindu, tetap hargai mereka. Jangan sampai kita tuh gara-gara sering
sering nonton kajian Ngaji atau gitu sering ya. ikut ngaji dan segala macamnya, jadi fanatik dan berlebihan. Jadi, oh ini kata ustadz saya nggak boleh datang nih ke rumah tetangga karena dia kafir. Bukan seperti itu konsep Islam, itu bukan seperti itu. Jauh lah, itu bukan ajaran Islam. Tetapi karena kita sudah bertetangga dari kecil sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama keluarga yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, Konghucu dan segala macamnya, tetap apa namanya ya? Tetap jalinlah ketetanggaan lah ya. Apa ya? Sosial Ya, ketetanggaan ya. Jalin sosial, jalin terus hubungan bermasyarakat supaya tidak terjadi clash atau tidak terjadi pertengkaran masalah agama, karena agama mereka pun sama gitu, mengajarkan untuk artinya jadi harus menjalankan hukum sosial lah kan gitu ya. Ya, karena hubungan masyarakat ini kan bukan dilihat dari agama, suku, ras, bukan kayak gitu. Bukan dilihat dari istilahnya saranya, tapi dilihat dari bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menunjukkan sikap yang toleransi itu seperti apa dalam Islam. Nah, dari masalah toleransi itu insya Allah Tetangga itu ya. Nah, dari toleransi itu insya Allah tetangga-tetangga kita ataupun kerabat kita, dengan kita menunjukkan akhlak sebagai seorang muslim, mereka akan melihat kita gitu. Mereka akan dapat hidayah karena mereka penasaran, kok ini orang baik banget sih gitu ya. Meskipun dia Islam, tapi kok baik banget sama kita. Dari situ titik hidayah bisa jadi gitu kan. Tunjukkan gitu bahwa seorang muslim itu bukan hanya bukan hanya keras dalam tauhid, keras dalam agama, tapi lembut dalam bermasyarakat. Jadi dalam Islam tuh memang diajarkan bagaimana perilaku kepada saudara kita yang non muslim atau muslim kalian kafir. Bahkan mungkin tetangga kita bisa terhitung atau bisa dinilai sebagai kafir kafir yang dilindungi atau kafir zimmi. Zimmi ya? Jadi lupa ya. Kafir zimmi gitu ya. Beda dengan kafir harbi. Kafir harbi ini biasanya mereka bisanya begini doang gitu ya. Di chat gitu ya, terus di komen, itu kafir harbi semuanya. Menyebar gitu. fitnah gitu ya. Menyebar fitnah, itu kafir harbi yang wajib diperangi gitu. Tapi kalau misalnya tetangga kita yang baik kepada kita, masa kita perangi? Nah itu makanya Islam ini mengajarkan bagaimana indahnya toleransi ketika ada upacara atau kegiatan perayaan hari raya ibadah mereka gitu. Cukup kita ya selamat, silakan jalankan ibadah dengan tenang, dengan hati yang ini, insya Allah saya jaga. Udah, jaganya maksudnya bukan dijaga di gini, bukan. Tapi jaganya tuh ada apa-apa kita yang duluan gitu. Ada apa ini merayakan ini? Enggak, ini udah jin sama saya gitu. Saya seorang muslim, saya harus jaga mereka karena Rasul yang ajarkan. Udah beres. Terus jangan sampai dengan adanya dari kita nih, dari intern berbeda pendapat, saling menyerang. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim ini yang punya tetangga Kristen, jangan sampai kita mengikuti satu yang nggak jelas. Gitu aja. Kita kembali lagi kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, untuk kita lebih menghargai. Misalnya tersinggung dengan video orang lain, kita kasih tahu gitu sama mereka. Udah, itu mah bukan yang jelas mah. Lihat ini saya, tetangga kamu, pernah nggak kayak gitu sama kamu? Iya, udah. Dari situ hidayah tuh datang. Dan alhamdulillah dulu rumah saya yang dulu tuh tetangga saya kiri kanan kafir. Tapi ketika mereka merayakan, saya diem aja gitu. Pak Erik, ini ada kue bolu. Ya terima. Ditampi atuh ibunya, atur nuhun. Simpan. Pak, ini ada kue kering nih, bekas Natal kemarin nggak dimakan sama saya, sayang. Diambil, iya Pak, makasih banyak. Udah. Waktu pas Idul Adha, saya bikin gulai gitu ya. Terus bakar sate, saya dapat banyak daging. Saya bagiin, Bu, ini soto, atau ini Bu, ini sate. Aduh, saya kolesterol, ya udah nggak jadi. Ya kan? Terus tetangga, Pak, ini ada kambing nih. Aduh, nanti saya darah tinggi, berarti nggak mau Pak? Nggak, ya udah buat saya. Udah makan aja sendiri, beres. Iya, enak ya sebenarnya. Gitu. Cuma ya itulah yang ribut-ributnya, yang dari kafir harbi sendiri yang memerangi Islam, dan juga dari intern Islam yang sakit, gitu, yang tidak bisa menerima gitu apa yang diajarkan Rasul dan apa yang diajarkan Islam. Padahal saya Muslim,
Saya berpegang pada Al-Quran, tapi dia nggak ngerti isi dalam Al-Quran, percuma gitu ya. Abu ya. Abu yang gosok-gosok. Iya, abu gosok gitu ya. Masya Allah, syukran jazakallah Kang Erik nasihatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan dari edukasi ini dari Kang Erik ini bisa menambah kita untuk menjalin silaturahmi kepada teman-teman saudara yang belum Islam ya Kang ya. Dan ini maksud video ini juga bukan berarti untuk membenci Kang ya. Iya, apalagi merendahkan agama lain enggak sama sekali kita nggak boleh ngerendahin agama gitu, orang. makanya. Ini untuk edukasi untuk internal kita sendiri, banyak di mana mereka yang kurang paham atau gagal paham dan gimana pun mereka nggak tahu lah kita ya. Baik, mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya. Kami dan Kang Erik undur diri. Kalau ada yang keliru itu pasti dari kami, kalaupun ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis kan.